Saya Usmanur Akbar dengan NIM 2205526017. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Alfian dengan NIM 2005523002. Dan selanjutnya saya Rafif Natania Sadik dengan NIM 2005523006. Dan saya Agung Dono Asmoro dengan NIM 2005523005. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan description tree untuk nilai tugas akhir semester matkul data analytic for business. Baik, untuk yang pertama, latar belakang dan tujuan. Predicting a pulsar star. Yang pertama, pulsar adalah sejenis bintang neutron langka yang menghasilkan emisi radio yang dapat dideteksi di bumi. Yang kedua, setiap pulsar menghasilkan pola emisi yang sedikit berbeda. Masing-masing kandidat berpotensi menggambarkan pulsar yang sebenarnya. Yang tiga, namun dalam praktiknya hampir semua deteksi disebabkan oleh interferensi frekuensi radio atau RFI dan kebisingan, membuat sinyal yang sah sulit ditemukan. Selanjutnya, label kelas yang digunakan adalah 0 sebagai tanda negatif dan 1 sebagai positif. Selanjutnya, semua contoh ini telah diperiksa oleh anotator manusia. Pengertian decision tree. Decision tree merupakan salah satu algoritma dalam klasifikasi objek. Algoritma ini adalah salah satu algoritma supervised learning. Decision tree membagi data menjadi himpunan bagian berdasarkan variabel inputnya. Algoritma ini merupakan jenis diagram alir yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Decision tree ini menjadi alat pendukung keputusan yang menggunakan grafik atau model seperti pohon. Selanjutnya, exploratory data analysis atau mengeksplorasi dan menganalisis data. Yang pertama ada pengecekan data nol, dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada hasilnya, karena tidak ada data yang nol, tidak diperlukan transformasi data ataupun pembersihan data. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perbandingan porsi target. Untuk convert target variable in dataset dan proportion of target variable in dataset. Melihat distribusi data. Dapat dilihat dari persebaran distribusi data yang ada. Grafik menunjukkan bahwa data tidak dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Data pre-processing. Metode min-max scalar. Metode min-max scaling digunakan untuk mengubah rentang nilai fitur menjadi rentang yang ditentukan biasanya dari 0 hingga 1. Ini dilakukan dengan mengurangi nilai minimum dari setiap fitur dan membaginya dengan selisih nilai maksimum dan minimumnya. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang serupa dan menghindari dominasi fitur dengan rentang nilai yang lebih besar dalam analisis yang melibatkan metode yang sensitif terhadap skala seperti beberapa algoritma machine learning. Evaluasi model. Sebelum menggunakan model, kita akan mencari parameter yang dapat dianggap terbaik menggunakan grid search dari scikit-learn dengan pembagian data 75% digunakan untuk training dan 25% untuk testing. Logistic regression. Parameter yang akan dicari adalah C. Selanjutnya yaitu logistic regression. Setelah didapatkan base parameternya digunakan ke dalam model. Untuk contoh modelnya seperti ini. Dan selanjutnya decision tree classifier. Parameter yang akan dicari adalah max underscore deep. Untuk contohnya seperti ini. Dan selanjutnya logistic regression. Setelah didapatkan base parameternya
digunakan ke dalam model. Untuk modelnya seperti ini. Dan selanjutnya naive Bayes classifier. Tidak ada parameter yang dapat di turn up. Dan selanjutnya KNN atau K-nearest neighbor. Parameter yang akan dicari adalah n-neighbors weight. Berikutnya, KNN K-nearest neighbor setelah didapatkan base parameternya digunakan ke dalam model. Terdapat pada tabel berikut. Kesimpulan, hasil dari perbandingan model yang digunakan log regression, decision tree, KNN, dan Naive Bayes. Confusion matrix, tingkat kesalahan dalam klasifikasi logistic regression 21 ditambah 6 dibagi 4470 sama dengan 0,0194413407821229 sekitar 1,94% kesalahan. Sekitar 1,94% ini berarti model logistik regression mampu mengklasifikasikan sekitar 98% data dengan benar. Description tree 30 ditambah 61 bagi 4475 sama dengan 0,0203351955307263 sekitar 2,03% kesalahan. Sekitar 2,03% ini berarti model description tree mampu mengklasifikasikan sekitar 97,97% data dengan benar. KNN 19 ditambah 67 dibagi 4475 sama dengan 0,19987709497921 sekitar 1,92%. Persentase kesalahan sekitar 1,92%. Ini berarti model KNN mampu mengklasifikasikan sekitar 98,08% data dengan benar. Naive Bayes 160 ditambah 63 dibagi 4475 sama dengan 0,049832240223436369 sekitar 4,98% persentase kesalahan. Sekitar 48% ini berarti model Naive Bayes mampu mengklasifikasi sekitar 95,02% data dengan benar. Kesimpulan ini didasarkan pada perhitungan jumlah prediksi yang salah atau false positif dan false negatif dibagi dengan total jumlah data 4.475. Persentase kesalahan ini memberikan gambaran tentang seberapa baik kinerja masing-masing model dan dalam melakukan klasifikasi pada dataset. Perbandingan akurasi ke atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.